Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergizi seimbang. Yang kelima adalah gemar untuk belajar. Masyarakat. Ketujuh, tidur cepat. Ingat, ingat, ayo kita lakukan. Ingat, ingat, ayo kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah
Tentunya semangat ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Kita. Hari ini lebih dan kita tidak ada kabar, berarti dia apa ya? Mungkin karena cuacanya hujan, nggak datang sekolah. Nah, hari ini pembelajaran kita yaitu tentang pendidikan Pancasila ya, tentang gotong royong. Perhatikan di depan. Nah, bab 5 gotong royong kita akan belajar tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi peran gotong royong dalam menciptakan persatuan, kesatuan di lingkungan kecamatan, kelurahan, dan desa. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan apa saja itu manfaat dari pelaksanaan gotong royong di lingkungan baik kecamatan, desa maupun kelurahan. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan gotong royong di lingkungan baik kecamatan, desa maupun kelurahan. Nah, sebelum guru masuk di pembelajaran gotong royong, nah ada pertanyaan ini. Apakah yang dimaksud dengan gotong royong? Ada yang tahu gotong royong? Oke, Bu. Ada lagi yang lain gotong royong apa? Ada? Nah, seperti yang kita bilang tadi, gotong royong itu bekerja sama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, di sebelah sini, manfaat apa saja kan gotong royong? Ada yang tahu manfaat gotong royong apa saja sih? Desa akan menjadi bersih, seperti Harumi bilang, desa akan menjadi bersih. Terus apa lagi yang tahu? Nur apa? Nopal? Pekerjaan terasa lebih ringan. Karena kenapa itu terasa lebih ringan? Hah? Bu, karena dikerjakan bersama-sama. Nurin? Pekerjaan akan cepat selesai. Cepat selesai. Oke. Di sebelah sini manfaat dari gotong royong apa saja? Selain tadi Nova bilang pekerjaan cepat selesai. Good. Pekerjaan apa? Terbiasa gotong royong. Oke. Ada lagi manfaatnya? Manfaatnya ayo. Siapa yang tahu? Pastikan kegiatan gotong royong itu ada di lingkungan kalian, baik di sekolah, di rumah. Yoga. Oke. Memperbanyak persatuan. Good. Ada lagi? Ada lagi? Kadaya, apa saja sih manfaat dari gotong royong? Manfaatnya agar apa? Agar bersih. Oke. Ada lagi? Enggak ada. Oke. Semua jawaban kalian tadi semua benar, tidak ada yang salah. Nah, kita lanjut. Bisa lihat gambar di depan? Bisa dong. Gambar yang pertama ini gambar di mana? Di sekolah. Lagi apa sih yang gambar pertama ini? Piket. Piket. Ada yang bilang tadi gotong royong. Oke, semua sama. Nah, ini sedang apa mereka ini? Membersihkan kelas. Di kelas 4B ini diterapkan tidak membersihkan kelas? Diterapkan. Gunanya gambar pertama ini supaya apa sih? Agar bersih. Selain bersih, tidak
Tidak ada kuman. Rumi bilang. Tidak apa tadi bilang? Tiara bilang? Rapi, good. Bersih, rapi. Tidak ada apa? Tidak ada debu. Nurin? Kemudian akan terbiasa saling menolong. Oke, kalau menolong ya. Ini dikerjakan bersama-sama supaya pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan. Kalau dikerjakan satu orang lama, tapi kalau dikerjakan bersama-sama cepat selesai. Tentunya sama seperti yang piket. Piket itu ditentukan Senin sampai Jumat. Jadi semua peserta yang ada di tugas piket dikerjakan bersama-sama agar pekerjaannya cepat selesai dan lebih bersih. Nah, gambar yang kedua. Ini gambar kedua di mana ini? Di rumah. Di rumah. Siapa yang sering bersih-bersih di rumah? Pernah bersih-bersih di rumah? Ijul, kamu ngapain di rumah? Apa saja yang kegiatan yang kamu lakukan di rumah? Menyapu, mengepel. Ijul, apa saja kegiatanmu di rumah seperti gambar yang kedua ini? Cuci piring, good. Sadia, yang dikerjakan di rumah menyapu. Kanaya, melipat baju. Begitu ya. Apa saja kegiatan kamu di rumah? Iya, membersihkan tempat tidur. Aziza, menyapu. Yovika, cuci piring. Sudah bisa cuci baju nggak? Sudah dong. Sudah bisa bersihkan tempat tidur sendiri? Sudah dong. Sudah bisa mandi sendiri? Jangan sudah kelas 4B masih dimandikan ya. Siapa yang masih dimandikan? Siapa yang masih disuapin? Enggak, semua di sini anak-anak hebat ya. Nah, Aulia, apa saja kegiatan di rumah yang kamu biasakan lakukan? Seperti gambar yang kedua ini. Mengepel. Cantika, apa yang kamu lakukan di rumah membantu orang tua? Oke, benar. Salsabila, apa saja kegiatan kamu? Good. Nah, gambar kedua ini ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Ini mereka sedang bekerja sama agar di rumah ini bersih. Nah, kalau rumah tidak dibersihkan, rumah akan kotor. Begitu pun di kelas. Kalau kelas tidak dibersihkan, kotor, sampah di mana-mana. Terus gambar yang ketiga ini di lingkungan mana ini? Lingkungan masyarakat, kerja bakti, gotong royong. Nah, ini biasanya ini dilakukan di lingkungan ini biasanya di hari libur, bukan di hari kerja ya. Karena biasanya ini kalau dikerjakan di hari kerja banyak orang-orang yang kerja, jadi nggak bisa kumpul untuk membersihkan lingkungan. Gunanya untuk apa nih membersihkan di lingkungan masyarakat? Agar lingkungan masyarakat bersih. Selain itu, good. Ini sekarang ini Jayapura ini sedang musim apa ini? Musim hujan. Kalau musim hujan, sampah-sampah di selokan akan terjadi apa kalau tidak dibersihkan? Banjir, betul. Selain banjir, kotor. Apalagi sekarang itu yang namanya musim muntaber. Terus DBD. Tahu DBD? Demam berdarah, nyamuk. Nah, kalau nggak dibersihkan, lingkungan sekolah, rumah maupun di sekitarnya, maka akan terjadi yang namanya timbul masalah seperti banyak penyakit. Mau hidup seperti begitu? Mau nggak? Tidak. Ada yang mau hidup seperti begitu? Jadi kalau
pas piket harus dibersihkan. Di rumah juga pulang sekolah pakaiannya dirapikan, digantung baik-baik, kaos kaki, sepatu, buku. Tanyakan ke orang tua, mama, papa, apa yang harus saya bantu supaya pekerjaan mama di rumah cepat selesai. Jangan kalian main game, kurangi main handphone. Paham? Nah, tadi itu supaya kalian melatih fokus. Gerakannya supaya kalian fokus. Video pembelajaran Jepang. Di video kali ini, kita kembali belajar di kelas 4, muatan pelajaran pendidikan Pancasila, gotong royong di lingkup kecamatan, kelurahan, dan desa. Gotong royong merupakan kegiatan melakukan pekerjaan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Gotong royong sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia. Dalam gotong royong, masyarakat mengutamakan kepentingan bersama. Budaya ini memiliki nilai moral yang baik dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Contoh gotong royong di lingkup kecamatan. Gotong royong membuat jembatan darurat saat jembatan mengalami kerusakan. Gotong royong membersihkan puskesmas setelah. Nah, ini contoh gotong royong di lingkungan kecamatan. Gotong royong membuat jembatan darurat saat jembatan mengalami kerusakan. Gotong royong mengadakan karnaval budaya saat ada kunjungan dari gubernur. Gotong royong membersihkan puskesmas setelah terjadi banjir. Dan gotong royong melakukan peninjauan di wilayah kecamatan. Ini gotong royong yang ada di kecamatan ya. Jika misalnya di lingkungan tersebut di suatu kecamatan ada jembatan yang rusak, warga harus bekerja sama agar memperbaiki jembatan tersebut. Begitupun juga misalnya tempat kesehatannya di situ hanya misalnya cuma satu wilayah tersebut, maka masyarakat
bersama-sama untuk membersihkan puskesmas. Nah, melakukan penghijauan gunanya supaya apa? Supaya tidak terjadi banjir. Harus menanam penghijauan. Karena kita menghirup udara itu dari mana asalnya? Dari mana? Dari mana menurut dengar? Dari tubuh. Nah, kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, kalau pohon-pohon tidak ada, kalian bisa bernapas dengan sehat? Tidak, karena yang kita hirup itu polusi. Apa itu polusi? Debu, kayak asap kendaraan, rokok, asap apa lagi? Asap bakar sampah. Asap apa lagi di sebelah sini? Selain asap bakar sampah, asap mobil, asap motor. Nah, kalau ada pohon kalian bisa bernapas dengan baik. Karena makanya disuruh gotong royong melakukan penghijauan. Biasanya di kota-kota besar itu pohon-pohon sudah berkurang karena terlalu banyak, itu namanya gedung-gedung. Ya. Terjadi banjir. Gotong royong mengadakan karnaval budaya saat ada kunjungan dari gubernur. Gotong royong melakukan penghijauan di wilayah kecamatan. Contoh gotong royong di lingkup kelurahan dan desa. Gotong royong memperbaiki rumah warga yang rusak. Gotong royong memadamkan api saat terjadi kebakaran di salah satu rumah warga. Gotong royong memperbaiki sisa banjir di sekitar wilayah rumah warga. Gotong royong memperbaiki jalan di sekitar rumah warga. Gotong royong dapat menumbuhkan sikap tolong-menolong di antara warga masyarakat. Hal ini karena dalam gotong royong, warga melakukannya secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Manfaat pelaksanaan gotong royong. Nah, ini adalah manfaat dari gotong royong. Masyarakat akan terbiasa saling tolong-menolong. Yang kedua, pekerjaan terasa lebih ringan dan lebih cepat selesai. Yang ketiga, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan serta kerukunan antara warga masyarakat. Nah, ini kalau kalian tidak menanamkan diri kita untuk peduli dengan lingkungan, siapa lagi? Siapa lagi? Maka dari itu kita sebagai warga yang baik, warga negara Indonesia, kita harus menanamkan diri kita agar bergotong royong. Karena dengan adanya sikap peduli terhadap lingkungan, maka lingkungan kita akan terjaga karena sikapnya kita, karena kita peduli. Di lingkup kecamatan, kelurahan, dan desa, masyarakat terbiasa saling tolong-menolong. Pekerjaan terasa lebih ringan dan lebih cepat selesai. Memperkuat rasa persatuan dan kesatuan serta kerukunan antar warga masyarakat. Ada beberapa tradisi gotong royong yang biasa dilakukan di Indonesia. 1. Sinoman. Sinoman adalah tradisi masyarakat Jawa, terutama Yogyakarta. Dalam tradisi Sinoman, masyarakat membantu warga yang sedang mengadakan hajatan dengan menjadi pramusaji atau membantu menyiapkan makanan di dapur. 2. Maraka Bola. Maraka Bola merupakan tradisi masyarakat Bugis, Sulawesi Selatan. Tradisi ini berguna memindahkan rumah ke daerah lain untuk menghindari bencana atau malapetaka. Para warga masyarakat bergotong royong mengangkat dan memindahkan rumah ke wilayah baru. 3. Ngayah. Ngayah merupakan tradisi masyarakat Bali. Ngayah berarti pekerjaan sukarela untuk kebaikan bersama.
Ngayah dilakukan sebagai bentuk tolong-menolong dalam masyarakat dan upaya menjalankan perintah agama. Nah, tadi video pembelajaran kalian sudah simak. Apa saja itu arti dari gotong royong, contoh gotong royong seperti apa, manfaat gotong royongnya seperti apa, dan istilah-istilah yang ada di setiap daerah. Hanya beberapa saja tadi ya, yang di Jawa, di Makassar, dan di Bali. Itu hanya sebagian, tapi setiap daerah pasti ada memiliki beberapa istilah seperti yang disampaikan yang di depan tadi. Kalau kita di sini ada tidak istilahnya? Ah? Di Papua ini ada tidak istilahnya itu kalau gotong royong? Pernah dengar nggak? Pernah? Ya. Kalau gotong royong itu dikerjakan bersama-sama. Guru mau tanya, apakah gotong royong itu digaji? Digaji nggak gotong royong itu? Enggak. Kenapa bisa gotong royong tidak digaji? Ada yang bisa jawab? Karena dikerjakan dengan ikhlas. Good. Karena dikerjakan dengan secara ikhlas. Ada lagi yang bisa. Kenapa gotong royong itu tidak digaji? Oke, Harumi bilang karena dikerjakan dengan sukarela. Iya benar, gotong royong itu tidak digaji, dikerjakan dengan hati kita dan sukarela, ikhlas. Seperti yang Fiona bilang, ikhlas, sukarela. Jangan nanti kalian sudah kerja bakti bersama-sama, digaji enggak? Enggak. Ngapain mereka gotong royong kalau berharap gaji? Nah karena tadi kan manfaatnya itu agar lingkungan sekitar itu menjadi bersih, sehat, pekerjaannya cepat selesai, dan tadi ada salah satu dibilang mempererat tali persatuan dan kesatuan. Kenapa bisa begitu? Ada yang tahu? Kenapa bisa gotong royong itu menjalin persatuan dan kesatuan? Ada yang tahu? Saling tolong menolong, good. Karena tadi di situ ada di dalamnya itu dibilang kata ikhlas dan sukarela. Maka ketika yang tadinya orang tua kalian sibuk ketemu di hari Minggu yang tadinya tidak kenal akan bertegur sapa, kamu tinggal di mana? Di belum berapa? Nah tadinya tadi nggak kenal, akhirnya silaturahmi. Nah itu disitulah dikatakan persatuan dan kesatuan, mempererat persatuan dan kesatuan dengan adanya gotong royong. Yang tadinya pintunya tertutup terus, ketika diumumkan biasanya tuh gotong royong diumumkan di masjid. Tolong warga, misalnya dikubur kayak dikubur tinggal di Perumnas Sempat, sering sekali dibilang warga Perumnas Sempat mohon membersihkan lingkungan masjid, lingkungan sekitarnya. Jadi warga itu berbondong-bondong datang keluar rumah. Nah, yang tadinya sibuk, yang tidak pernah ketemu, yang pulangnya malam, disitulah ketemu. Nah, disitulah dikatakan salah satu manfaat gotong royong adalah mempererat tali persatuan dan kesatuan. Dan di dalam gotong royong tidak ada yang namanya membayar secara ikhlas. Kalau kalian datang gotong royong, berarti kalian peduli dengan lingkungan. Tapi kalau kalian tidak ikut serta, berarti kalian tidak punya rasa persatuan dan kesatuan, dan kalian tidak ingin menjalin silaturahmi. Karena di gotong royong ini menjalin silaturahmi ya. Sudah paham? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak? Nah ini gotong royong bekerja sama secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama. Gotong royong merupakan ciri khas dari masyarakat Indonesia. Yang kedua dalam sila ketiga. Bunyi sila ketiga apa? Indonesia. Nah manfaat tadi seperti yang Ibu jelaskan, rasa persaudaraan,
persatuan di antara warga negara, terlepas dari derajat tinggi dan rendah. Terlepas derajat tinggi dan rendah ini maksudnya itu ketika kita gotong royong tidak ada lagi yang dibilang ih kaya kamu miskin, nggak ada. Di situ nggak ada, semua sama. Posisinya semua sama, nggak ada yang bilang kau yang bersihkan, nggak ada yang suruh-suruh ya, gotong royong ya. Kesadaran masing-masing. Sama halnya kalian ikat di gelas, tidak ada bilang kamu pegang sapu, kamu pegang ini, kamu tidak ada. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya, semua benar. Ya, jadi Aziza pada saat pikat bilang kau yang sapu kau yang pegang, nggak ada. Kesadaran masing-masing. Karena di dalam gotong royong itu pekerjaan berat menjadi lebih ringan. Nah, keamanan lingkungan semakin terjamin dengan adanya persaudaraan dan persahabatan yang saling mengenal satu sama lain. Kedamaian dan ketenangan tercapai ketika warga saling peduli dan saling membantu, meringankan pekerjaan dan dapat menghemat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, hemat waktu itu dikarenakan dikerjakan bersama-sama. Berapa? Hemat waktu itu artinya apa sih? Hah? Apa-apa? Hemat waktu itu artinya tadi itu kalau dikerjakan bersama-sama pekerjaan cepat selesai, makanya diperhatikan. Nah, contoh gotong royong. Yang pertama kerja bakti, membangun fasilitas umum, saling membantu masyarakat, saling tolong menolong, menjaga keamanan, menyelesaikan permasalahan dengan damai, membersihkan lingkungan bersama. Ini cuma salah satu ya. Ada yang tahu contoh yang lain, gotong royong yang lain di lingkungan sekolah seperti apa sih? Aulia, contoh gotong royong yang di luar sekolah. Membersihkan itu. Kalau mencoret-coret ini di sekolah itu termasuk gotong royong? Terus membuang sampah tidak di dalam tempat sampah termasuk gotong royong? Tidak. Wajib ditiru nggak seperti begitu? Tidak. Habis makan di rumah itu piringnya disimpan terletak begitu saja. Bagus kan tidak itu? Tidak. Terus membuang sampah diselokan di lingkungan rumah, bukan di tempat sampah. Bagus kan tidak? Tidak. Kegiatan yang tidak berbau gotong royong pasti ada konsekuensinya ya. Seperti tadi lingkungan menjadi tidak sehat, banyak penyakit dan banyak hewan-hewan. Hewan-hewan itu seperti apa? Tikus, kecoa, nyamuk, lalat. Biasanya kalau nggak bersih itu banyak itu hewan-hewan seperti lalat, nyamuk, ya. Nah, karena tidak ada yang bertanya Bu Guru, sekarang tugas kalian yang pertama setiap kelompok, yang pertama ini adalah kalian menceritakan pengalaman apa saja kegiatan gotong royong di rumah. Bagaimana perasaan kalian setelah gotong royong dan apa saja kesulitan pada saat gotong royong. Dikerjakan kelompok ya. Nanti setelah kalian sudah tulis, nanti presentasi depan. Yang pertama itu kegiatan gotong royong di rumah, kedua di sekolah, yang ketiga di lingkungan masyarakat. Ayo kerjakan. Kelompok 1 dikerjakan, kelompok 2, 3, 4, ayo. Didiskusikan sama-sama ya. Didiskusikan apa saja sih kegiatan kalian di rumah.
Iya, satu buku saja. Satu buku saja ya. Itu pengalaman kalian tentang gotong royong. Apa saja kesulitannya kalian? Ayo Abah kerjakan. Oke. Diskusikan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumi membantu ibu dapur, ngaku, cuci piring, urus kucing, pasangan dan pekerjaan yang tidak. Cantika membantu ibu masak dan membersihkan halaman kamar rumah dengan segala urusanku yang dipasang. Maka membantu ibu membersihkan meja. Kesulitan tidak ada. Amat membantu ayah memperbaiki motor. Saya sangat ikhlas membantu ayah kerjanya tidak ada. Kegiatan di lingkungan masyarakat. Aulia membantu warga membersihkan got. Kesulitannya tidak ada. Saya kerja bakti. Kesulitan gampang, tidak terlalu susah. Cantika gotong royong memperbaiki jalan yang rusak. Kesulitannya tidak ada. Rafa gotong royong membersihkan. Kecamatan. Aman kerja bakti. Kesulitannya tidak ada. Data lingkungan sekolah. Aulia membantu guru membersihkan. Kesulitannya tidak ada. Harus kita keluar. Kesulitannya tidak ada. Cantika gotong royong membersihkan lingkungan. Kesulitannya tidak ada. Rafa membantu guru melakukan kajian dan berantakan. Kesulitannya tidak ada. Amat menyapu dan mengepel. Kesulitannya lumayan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Om salah. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok gotong royong. Kerja saya di rumah membantu mama mencuci piring menyapu. Kakak saya senang kesulitan tidak ada. Karin di rumah mencuci piring, masak, menyapu. Perasaan Karin sangat senang kesulitan tidak ada. Kita di rumah masak bersama ibu membantu ibu membersihkan kamar. Perasaan kita senang kesulitan tidak ada. Kita di rumah membantu mama menyapu dan mencuci piring. Perasaannya senang kesulitan tidak. Ibu di rumah membantu menyapu, ngepel, menjemur. Perasaannya senang kesulitan keras. Tiket kelas kali tiket Yogi kerjakan tiket kelas saya tiket kelas mau ini tiket kelas kami gotong royong menyapu Yoga memberi pupuk pada tanaman Kanida memfondasi rambut begitu ya membantu warga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tugas kali ini adalah menceritakan pengalaman kita pada saat bergotong royong. Kami membagi 3 kelompok masing-masing. Purin dan hari itu adalah hari di mana Salsa pernah ke rumahku untuk kerja kelompok. Sambil menunggu teman-teman yang lain, kami bersama-sama membersihkan rumahku.
atau juga kalau bersamanya detailkan. Kesulitan dalam pekerjaan yang kami lakukan adalah tidak sengaja menjatuhkan super pel. Rasa kami senang sekali. Ara dan Kelly. tadi itu aku membuat pisang buah, kita berbagi tugas, aku pada susu. Dan aku, Kelly, melakukan keju. Setelah semuanya selesai, kami pun menyapu agar terlihat bersih. Lalu kami mencuci piring. Kesulitan salah satu es jeruk ini tumpah. Dan perasaan kami senang. Dan hari itu aku pergi ke rumah untuk bermain bersama teman. Ternyata ada acara gotong royong di kompleks dan makan. Kami pun berencana untuk kami membantu bersihkan lapangan. Menjual sampah dan tempatnya. Dua, menanam pohon yang melakukan penghijauan. Bersiram tanaman. Empat, menjaga lingkungan. Perasaan kami kesulitan kadang menjadi kotor. Perasaan senang. Sekian dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi aku masih
Sita